Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar anak-anak super? Welcome back to my English class. Today we are going to learn recount text. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nantinya peserta didik akan mampu menulis esai pendek berisi kejadian-kejadian yang pernah dialami. Nah, anak-anak super, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan dalam gambar tersebut? What activities are shown in the picture? Coba kalian pertuliskan kegiatan tersebut dalam bahasa Inggris. Ya, super sekali. Ini adalah gambar tentang liburan keluarga di pantai, family holiday on the beach. Pernahkah kamu pergi ke suatu tempat? Apakah mengesankan? Tuliskan satu kalimat tentang peristiwa paling menarik yang pernah kamu alami dalam bahasa Inggris ya. Tuliskan jawaban kalian pada WA group. Super sekali. Baiklah anak-anak, contoh dari gambar yang ditayangkan tadi adalah sebuah contoh recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan di masa lampau. Biasanya recount text ini menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, sekarang what is the purpose of recount text? Apa tujuan dari recount text? Tujuan dari recount text adalah menceritakan kembali atau memberi informasi kepada pembaca tentang kejadian yang sudah lampau atau retell past events. Generic structure of recount text atau struktur umum dari recount text. Ada 3, yaitu yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Yang pertama yaitu orientation, menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada events, merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Dan yang ketiga ada reorientation, yaitu penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut ya. Baiklah, selanjutnya adalah the language feature of recount text, yaitu ciri kebahasan dari recount text. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense atau bentuk lampau. Bisa past to be seperti was, were, dan juga past verb yaitu bentuk kata kerja kedua seperti went, played, made, etc. Kemudian, yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu dan tempat seperti last holiday, 3 days ago, Jakarta, etc. Yang ketiga, menggunakan conjunction atau kata penghubung dan time connectives untuk mengurutkan peristiwa dan kejadian seperti and, before, then, dan lain-lain. Baiklah, kita beralih ke example of recount text atau contoh dari recount text-nya. Ini adalah a trip to Borobudur Temple, yaitu perjalanan ke Borobudur. Pada teks ini, si penulis menceritakan kembali tentang pengalaman liburannya yang lalu ke Borobudur bersama keluarganya dan melakukan beberapa kunjungan, dan mereka pun sangat menikmati liburannya. Pada teks ini, kita bisa mempelajari tentang struktur dari recount text. Bagian pertama yaitu orientation, di mana ada pada paragraf pertama yang menjelaskan siapa yang melakukan liburan, kapan, dan di mana tempat liburan tersebut. Bagian kedua yaitu event, di mana pada bagian ini menceritakan berbagai kegiatan yang dilakukan penulis pada saat berlibur secara berurutan. Bagian terakhir yaitu reorientation, di mana si penulis memberikan komentarnya, kesannya terhadap liburannya, apakah dia menikmatinya atau sebaliknya. Berikutnya, ciri kebahasan pada teks ini menggunakan past tense, yaitu menggunakan bentuk kata kerja kedua seperti spend dari kata spend yang artinya menghabiskan, kemudian went dari kata go yang artinya pergi. Ciri kebahasaan yang lain menggunakan adverb of time atau keterangan waktu seperti last week dan juga in the afternoon.
Itulah tadi penjelasan mengenai recount text. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kali ini, buatlah sebuah teks recount berdasarkan gambar berikut ini. Jangan lupa buatlah tabel struktur recount text-nya untuk memudahkan kalian menuliskannya. Dan kumpulkan paling lama sebelum pertemuan kita selanjutnya melalui WA Group. Baiklah anak-anak super, di akhir pertemuan kita ini, as a reflection, please answer the following question. Write your reflection on WA Group. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.